Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dela Amelia Azari. Kalian bisa panggil aku Amel or something Dela. Aku dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM A51250191. Aku dari kelas 1E dan di sini aku akan membacakan tentang tugas aku mengenai filsafat tokoh Islami Muhammad Nasrun. Oke, di sini dimulai dari biografi sendiri dari tokoh Muhammad Nasrun. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nasrun. Dia lahir pada tanggal 29 Oktober 1907 di Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Dan dia juga wafat di tanggal 28 September 1968. Untuk profesi beliau adalah guru besar filsafat di Universitas Indonesia, sarjana filsafat yang mempelajari dan membedakan filsafat Indonesia sebagai entitas sendiri. Karya yang terkenal dari beliau adalah Falsafah Indonesia pada tahun 1967. Tahap awal adalah ketertarikan pada identitas bangsa dan kearifan lokal. Pada tahap ini, Nasrun mulai mempertanyakan apakah Indonesia memiliki filsafatnya sendiri atau hanya mengadopsi filsafat Barat dan Timur. Lalu ia melihat bahwa nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia berbeda dengan nilai-nilai Barat, atau bisa disebut individualisme dan rasionalisme. Dan Timur itu spiritualisme. Elbis sebagai orang Minangkabau dan pengamat adat pemberi inspirasi bahwa adat atau gotong royong dan kekeluargaan bisa menjadi dasar filsafat. Tahap kedua ada formulasi. Di tahap ini terdapat konsepsi filsafat Indonesia, dan dalam fase ini Nasrun itu memutuskan filsafat Indonesia secara eksplisit dalam buku Falsafah Indonesia pada tahun 1967. Ia mengatakan bahwa filsafat Indonesia lahir dari yang pertama pengalaman budaya, struktur sosial, lalu praktik adat, dan yang terakhir adalah keyakinan spiritual masyarakat. Oke, di tahap ketiga itu terdapat penguatan konsep dan dialog dengan tradisi lain. Setelah formulasi awal, beliau mulai membangun perbandingan antara filsafat Indonesia dengan filsafat Barat dan Timur. Ia memperlihatkan bahwa meskipun filsafat Indonesia tidak bersifat spekulatif atau sistematik seperti di Barat, namun memiliki nilai filsafat yang otentik. Beliau juga mendorong agar para filsuf di Indonesia menggali sumber-sumber lokal termasuk mitologi, adat istiadat, peribahasa, dan praktik sosial, dan juga menstruktur nilai-nilai lokal ke dalam kerangka filsafat yang lebih akademik dan konseptual. Yang keempat ada warisan dan pengaruh pikiran. Nah, di pemikiran beliau ini membuka jalan bagi tokoh-tokoh seperti Soecatmoko, Frans Magnus Souseno, Koetjana Ningrat, dan Sindunata. Dan gagasan filsafat Indonesia itu juga menjadi diskursus akademik yang penting di universitas-universitas Indonesia. Selain itu, menjadi sumber semangat bagi pencarian jati diri filsafat nasional. Oke, segitu dulu materi dari aku. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.